Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGSD 2B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Firmansyah selaku dosen pengampu manajemen kelas. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Safa'ah selaku moderator, dan di sini saya bersama teman saya yaitu Yulianis, Arini Diana Putri, dan Mabruroh Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian prosedur manajemen kelas. Serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan untuk mempertahankan terciptanya kondisi optimal serta mempertahankan kondisi optimal tersebut supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Manajemen kelas merupakan salah satu aspek dari proses pembelajaran yang paling rumit atau memerlukan keterampilan, pengalaman, bahkan kepribadian dan sikap nilai seorang guru. Tetapi menarik perhatian, penciptaan sistem lingkungan yang merangsang anak untuk belajar sangat diperlukan, karena dengan situasi belajar seperti itulah tujuan akan tercapai. Guru harus memiliki kemampuan dalam manajemen kelas, antara lain prosedur dan rancangan manajemen kelas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini Diana Putri. Prosedur manajemen kelas memperhatikan dua dimensi tindakan dalam manajemen kelas, yaitu preventif dan kuratif. Maka prosedur atau langkah-langkah manajemen kelas pun bertumpu pada dua hal ini, yaitu 1. Prosedur dimensi pencegahan. Preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang dan mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Prosedur dimensi pencegahan preventif ini di mana masalahnya itu belum muncul, jadi guru harus menempuh beberapa langkah agar tidak terjadinya masalah atau tindakan yang menyimpang dari siswa yang dilakukan di dalam kelas. Yang kedua, prosedur dimensi penyembuhan adalah tindakan yang dilakukan setelah munculnya tingkah laku yang menyimpang yang dianggap mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Prosedur manajemen kelas dimensi pencegahan preventif. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang yang dianggap mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Adapun langkah-langkah pencegahan sebagai berikut, yaitu 1. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Yaitu contohnya guru harus dapat memahami karakteristik siswa untuk pemberian pelajaran sesuai dengan rata-rata karakteristik siswa agar penyampaian materi dapat terserap dengan baik oleh siswa. Yang kedua, peningkatan kesadaran peserta didik. Dengan diberlakukan peraturan dan tata tertib, diharapkan siswa dapat mengikuti segala peraturan di dalam kelas, agar bisa terciptanya suasana yang kondusif. Yang ketiga, sikap polos dan tulus dari guru. Misalnya itu, sebagai guru, haruslah sabar dan luas dalam mengenangi siswa. Seperti siswa diperlakukan dengan baik di kelas, maka siswa akan senang dan suka pada pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengolahan. Contohnya itu, bila ada siswa yang suka mencuri, maka guru harus menindaklanjuti dengan konsekuensi hukuman yang berlaku pada tata tertib, dan guru dapat mendatangkan orang tua siswa apabila siswa itu sulit diberi pengertian. Yang kelima, menciptakan kontrak sosial.
Tujuannya itu seperti dapat bersosialisasi dengan baik, dapat terjalinnya keakraban di dalam kelas, kekompakan, dan dapat menghormati kepada orang yang lebih tua maupun teman sebaya. Prosedur manajemen kelas dimensi penyembuhan kuratif adalah tindakan yang dilakukan setelah munculnya tingkah laku yang menyimpang yang dianggap mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Langkah-langkah pencegahan yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menganalisis masalah. 3. Menilai alternatif pemecahan. Yang keempat, mendapatkan balikan. Baik, di sini juga ada rancangan prosedur manajemen kelas, di mana penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat manajemen kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat peserta didik yang sedang dihadapi. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan peserta didik. Yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Di sini juga ada yang terakhir, pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan pembelajaran. Lalu di sini juga ada prosedur manajemen kelas, dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut, di mana yang pertama itu memahami hakikat konsep dan tujuan manajemen kelas. Yang kedua, menentukan masalahnya. Di sini menentukan masalahnya itu dibagi dua, bisa lewat preventif atau kuratif. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki tingkah pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan tingkah laku yang ada. Di sini juga ada yang keempat, menentukan masalahnya, bisa lewat individual maupun kelompok. Menyusun rancangan prosedur manajemen kelas, preventif individual atau kelompok, dan kuratif individual atau kelompok. Yang dimaksud preventif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif atau pencegahan ini dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok, untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. F. Menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur manajemen kelas yang meliputi 1. Mengidentifikasian masalah. 2. Penganalisaan masalah. 3. Penilaian alternatif pecahan yang akan digunakan. 4. Pelaksanaan monitoring. Dan 5. Pengumpulan balikan. Melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peran guru sangat menentukan agar menjadikan kondisi kelas yang optimal dan efektif. A. Melaksanakan monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan. I. Mendapatkan balikan, yaitu tahap pelaksanaan dengan menggunakan hasil monitoring yang menentukan langkah-langkah selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dari materi atau penjelasan kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.